Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya muliakan beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kelompok 4 dapat mempresentasikan makalah kami yang berjudul Klarifikasi Ilmu Fikih. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Ilmu itu luas macamnya. Mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak itu akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak diamalkan dengan baik. Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 4 mengenai judul Klarifikasi Ilmu Fikih dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Bunga Maulida. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Klarifikasi Ilmu Fikih. Ilmu fikih, apa sih ilmu fikih? Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu atau pribadi, bermasyarakat, maupun hidup manusia dengan Tuhannya. Berikut adalah klarifikasi dari ilmu fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua adalah fikih munakahat, yang ketiga fikih muamalah, yang keempat adalah fikih jinayah, yang kelima adalah fikih qadha, yang keenam adalah fikih udhiyat. Untuk pembahasan yang pertama adalah fikih ibadah. Secara bahasa, fikih dapat diartikan sebagai al-ilm, artinya adalah ilmu, dan al-fahm artinya adalah pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalam. Ada 3 makna dalam fikih secara bahasa, yaitu taat, hina, tunduk, dan pengabdian. Di sisi lain, fikih secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seperti itu. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti sholat, zakat, haji, kurban, akikoh, dan sebagainya sebagai bentuk rasa ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip dari ilmu fikih itu sendiri meliputi yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mudah atau bukan meremehkan. Dan meringankan bukan mempersulit. Untuk pembahasan yang kedua adalah fikih munakahat. Dalam literatur bahasa, kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat. Maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah, furu'iyah, berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ikhwal berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Dengan pengertian ini, fikih itu mengikat semua umat Islam dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkannya. Mengamalkannya merupakan suatu perbuatan ibadah yang melanggarnya merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar fikih munakahat. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Persyariatan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan. Allah juga menjelaskan tentang perintah menikah dengan wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini. Dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis Nabi.
yang menjelaskan bahwa pernikahan syariat Islam dan termasuk sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Adapun hikmah menikah. Menikah atau kawin dalam Islam merupakan sunatullah, boleh dilakukan maupun tidak, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi psikologis, sosiologis, dan kesehatan. Dalam Islam dianjurkan untuk menikah. Sebelum melaksanakan pernikahan harus memulai dengan peminangan. Yang dimaksud meminang atau khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun oleh pihak yang dipercayai sesuai dengan aturan agama. Yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Adapun rukun nikah sebagai berikut. Yang pertama adalah akad, yang kedua wali dari si perempuan, yang ketiga adalah 2 orang saksi, yang keempat adalah calon pengantin itu sendiri. Adapun syarat wali dan orang saksi yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adalah adil. Adapun hikmah menikah yaitu diantaranya yang pertama menyalurkan naluri suami istri, yang kedua jalan mendapatkan keturunan yang sah, yang ketiga menyalurkan naluri kebapak dan keibuan, yang keempat dorongan untuk bekerja keras, yang kelima mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selanjutnya ada ruang lingkup fikih munakahat. Yang pertama meminang. Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan tersebut. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif kriteria yang paling utama untuk dijadikan dasar sebagai pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap inilah yang disebut meminang atau khitbah. Yang kedua adalah menikah. Sesudah itu masuk kepada pembahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah, hak dan kewajiban dalam perkawinan itu sendiri harus dipenuhi sebagai syarat dari perkawinan tersebut. Yang ketiga adalah talak. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin untuk dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan tersebut lahirlah seorang anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan antara anak dengan orang tuanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah secara etimologis yaitu fikih muamalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu fikdon muamalah. Fikih adalah hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sumber lain menyebutkan definisi fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan. Secara etimologis, muamalah mempunyai 2 arti, yakni luas dan arti sempit. Dalam arti luas, muamalah berarti aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau kewajiban yang harus ditaati. Yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh yang dapat
mengembangkan harta mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hendra Hadi Kusuma mau menjelaskan tentang ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah itu seperti aspek kehidupan manusia secara bersosialisasi, berpolitik, hukum dan sebagainya. Adapun aspek ekonomi dalam kajian fikih yang sering disebut dalam bahasa Arab istilahnya iktisadi. Iktisadi adalah suatu acara bagaimana manusia mendapatkan memenuhi kebutuhan hidup dengan membuat pilihan di antara pemakaian alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas yang terbatas. Adapun dalam kajian ruang lingkup muamalah, yakni harta benda, hak yang dimiliki, fungsi uang, buyu, jual beli, araha, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar fikih muamalah. Prinsip dasar fikih muamalah itu ada 5. Yang pertama, hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Terus yang kedua, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Terus yang ketiga, menetapkan harga yang kompetitif. Terus yang keempat, meninggalkan intervensi yang dilarang, memberikan toleransi. Terus yang kelima, tabligh sidik amanah patonah sesuai Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih jinayah, yaitu fikih jinayah secara istilah adalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalad adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terpencil. Adapun pembagian hukum fikih jinayah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jarimah hudud, artinya jarimah yang diancam dengan hukuman had yang ditentukan oleh hak Allah. Terus yang kedua, jarimah khosos, jarimah yang diancam dengan hukuman individu oleh manusia. Terus yang ketiga, jarimah takzir, yaitu jarimah hukuman atas pendidikan dosa dalam kurung pidana yang belum dituntaskan oleh yang berpihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun jinayah. Adapun syarat jinayah yaitu mengingat jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara', maka larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada orang mukhalaf dalam kurung yaitu orang balik. Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, mengingat mereka bukanlah orang yang dapat memahami kehitaban atau kewajiban atau takil, yaitu beban.
yang dimasukkan adalah beban. Adapun rukun jinayah yaitu unsur formal rukun al-syar'i, yaitu ketentuan nasi yang melanggar perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. Yang disertai ancaman hukuman adanya unsur-unsur material rukun al-maddi, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang syara'. Adanya unsur moral rukun al-jinayah, untuk pelaku adalah orang yang memahami khitab atau takkil sehingga sanksi hukuman tersebut atas perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatus Soba, dan di sini saya akan menjelaskan tentang fikih qada. Dalam istilah fikih qada itu mempunyai arti lembaga peradilan dan dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya dalam ibadah. Dalam pengertian qada itu sendiri merupakan pengimbangan dari adab. Menurut para ulama mazhab Hanafi, Hambali, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Malik, dan umumnya ulama hadis memandang wajib pelaksanaan qada atas dalil yang ada. Dari segi boleh atau tidaknya mewakilkan suatu pelaksanaan ibadah kepada orang lain, ulama fikih membaginya menjadi tiga bentuk. 1. Ibadah yang terkait dengan harta, seperti zakat, kafarat, dan kurban. Dan dalam mendistribusikannya itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Terus yang kedua itu ibadah jasmani saja, seperti sholat dan puasa. Ibadah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga itu ibadah yang terkait dengan badan dan harta, seperti ibadah haji boleh diwakilkan kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Hal-hal yang dapat diqada yaitu sholat, ibadah haji, dan ibadah puasa bulan Ramadan. Kedudukan berkurban dalam Islam. Berkurban memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Cukuplah menunjukkan hal itu manakala kurban itu lebih baik daripada sedekah sunnah. Nah, syarat-syarat ubudiyah. Syarat-syarat ubudiyah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dari jenis hewan yang telah ditentukan syariat, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fikih ubudiyah. Apa pengertian itu fikih ubudiyah? Ubudiyah adalah kambing yang disembelih pada hari Idul Adha dalam rangka taqarrub kepada Allah, atau sesuatu yang disembelih pada hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hukum ubudiyah itu sendiri, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan bagi orang yang memiliki kemampuan agar tidak meninggalkannya. Adapun jika berkurban karena wasiat atau nazar, maka menjadi wajib untuk ditunaikan. Barang siapa berkurban dengan kuda atau ayam, maka tidak sah walaupun bentuknya bagus dan harganya lebih mahal. Kedua, telah mencapai usia tertentu, yaitu 6 bulan untuk domba dan 1 tahun untuk kambing. Adapun untuk sapi adalah 2 tahun, sedangkan unta adalah 5 tahun. Barang siapa berkurban dengan domba berumur 5 bulan atau sapi berumur 1 tahun, maka tidak sah. Ketiga, tidak memiliki 4 cacat tubuh yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu.
Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. 1. Al-aura, buta sebelah yang jelas butanya. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang yang jelas pincangnya. Dan 4, kurus yang tidak ada sum-sumnya. Adapun cacat tubuh yang tidak terlalu parah, maka masih sah dijadikan sebagai udhiyah, seperti hewan yang terpotong telinga, tanduk, atau ekornya. Baik terpotong secara keseluruhan atau hanya sebagian saja, tetapi lebih utama adalah memiliki hewan yang bagus, gemuk, dan sehat. Keempat, menyembelih pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Maka total waktu penyembelihan adalah 4 hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Barang siapa menyembelih pada selain hari yang telah ditentukan, maka tidak dianggap sebagai hewan kurban, walaupun seorang tersebut telah mengetahui hukumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekiranya ada kesalahan kata dalam penjelasan tersebut, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.